Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Duduk. Duduk. Assalamualaikum guys semua dimanapun berada. Cerita kita hari ini adalah pertama ngasah pisau biar tajam. Ya, cerita kita hari ini adalah cara lengkap, tutorial lengkap dalam pembuatan sate Madura. Pertama, pisahkan kulit dari dagingnya. Terus cara membuka daging sayap ini, ambil dari dalam seperti ini. Nah, dari dalam. Terus ini jangan berdirikan begini, tapi merengkan ya, supaya misah daging sama kulitnya ini. Nah, seperti ini. Terus sebaliknya kita balik juga kayak gini. Perhatian ya, yang kita potong ini sayap ayamnya ini, bukan tangan ya. Nanti jari-jari pula yang meleset. Nah, merengkan begini ya, merengkan. Nah, kalau dimerengkan kulit sama daging itu bisa lepas sempurna. Diulangi dari dalam seperti ini. Dari dalam kita pisah-pisah kulit sama dagingnya. Caranya sama kayak pertama tadi ya. Tusuk dulu dikit, nah biar lepas semua. Terus merengkan pisau supaya dagingnya terpisah dari kulit. Kemudian kita lap menggunakan koran. Karena kalau bukan koran, daging ayam ini nggak akan keset, nggak akan kering, dia tetap becek benyek. Tengok, kering keset. Coba yang satu ini, dia licin becek, ada lendir-lendir seperti ini. Makanya kita butuh koran untuk ngelapnya begini supaya keset. Jadi kalau keset itu nanti dipegang enak, dipotong juga enak. Betul nggak, Pin? Betul. Pintar Pin ini ya. Sekarang pisahkan tulangnya, kita potong seperti ini ya. Satunya juga sama dipotong. Nah, ini tulang sayap. Lap dulu lah biar bersih. Kita pisahkan. Kemudian paha ayam ini agak susah ini. Kita pisahkan dulu kulitnya. Seperti ini. Satu lagi. Diulangi, pisahkan kulitnya. Begini. Memang membuat sate ini rumitnya di sini. Kalau salah cara motongnya, kita lap lagi pakai koran. Coba lendirnya, dia licin kalau nggak dilap. Nah, tapi kalau dilap dengan koran, dagingnya itu keset. Kalau nggak dilap dengan koran, tapi bukan koran bekas alas loh ya. Ini koran yang nggak laku dijual seperti itu. Dia masih baru, cuman nggak laku itu. Kalau bekas-bekas, coba perhatikan ini dari dalam ini ngambilnya ya. Kita potong. Kalau sebaliknya kita dari luar ngambilnya, dari arah kaki. Kalau bagian dalam dari arah paha ngambilnya, kalau bagian luar dari arah kaki. Perhatikan sekali lagi, saya ulangi, dari arah paha bagian dalam ini ya. Kalau bagian luar dari arah kaki kita congkel. Begini. Nah, dada selesai, paha selesai. Selanjutnya punggung atau dada mentok. Nah, ini dadanya.
Kita ambil dari bawah dulu, kita pisahkan. Kelihatannya memang rumit, tapi sebenarnya enggak sih. Soalnya kalau kata orang Jawa, saya sudah kulino. Kalau bahasa Indonesianya sudah terbiasa. Kalau bahasa anak pelajar sudah hafal. Kita ambil bagian demi bagian, walaupun kecil-kecil. Tujuannya apa? Cara motong seperti ini. Tujuannya pas dipotong itu nanti bisa sesuai serat daging atau semuanya itu bisa sesuai. Makanya motongnya agak rumit seperti ini. Sebenarnya nggak rumit juga sih, yang penting mau mencoba aja. Tarik, buang ototnya ya, biar nanti pas dimakan itu empuk, lunak dia. Pokoknya semua otot-otot dibuang. Selesai, udah bersih, tinggal punggung sama leher ini kita bersihkan begini. Yang payah ngambil daging ini, leher. Jadi ngambil daging leher ini, pisaunya jangan lurus rata ya, agak digoyang-goyangin dikit, ngikutin rongga-rongga tulangnya. Kalau rongga tulangnya nggak diikutin, nggak kena dia, karena tulangnya itu bergerigi macam gergaji kayu. Makanya pisaunya itu agak digoyang-goyang dikit. Kita ambil persisi aja biar bisa bersih. Persisi kanan, sisi kiri, bagian bawah. Ini sisi kanan kita ambil, sisi kiri dulu. Kemudian sisi kanannya kita ambil. Nah, tinggal belakangnya. Mungkin kalian yang pertama kali nonton ini agak rumit banget ya, tapi sebenarnya enggak. Itu karena kalian belum pernah nyoba aja. Kalau udah sekali nyoba belum bisa, berarti 2 kali. 2 kali belum bisa, 3 kali. Lah, ini kita patahin ya. Kita patahin seperti ini. Nah, ini jangan dibuang. Ini masih manfaat ini. Apa aja manfaatnya? Banyak ini. Misalnya kita masak apa ya? Kita masak bikin sop ceker atau tulang ayam. Kalau nggak suka bikin gulai seperti ini. Kalau nggak suka gulai bikin asam pedas seperti ini. Kalau nggak suka juga ya bikin tape aja kayak gini, ya kan? Kemudian cara ngiris, cara motongnya. Pertama kita mulai dari paha. Ambil bagian demi bagian. Dia kan kalau daging paha ini nggak sama rata, maksudnya dagingnya itu. Dia ada bagian helai ke helai. Kita ambil helai per helainya, bagian dagingnya itu kita potongin. Kalau daging paha seperti ini nggak perlu cari serat-seratnya, karena kalau paha ayam itu dagingnya seratnya nggak ketemu, dia bebas. Kalau daging paha ini mau dipotong lurus, mau dipotong petak, itu sama aja, karena seratnya memang rapat. Kita cuma butuh ngambilnya mengikuti helaian daging. Nah, dia kan helai-helai dagingnya kayak gini. Jadi boleh dipotong diagonal, boleh kayak manapun. Beda dengan daging dada. Kalau daging dada itu seratnya satu arah semua, makanya susah. Dia butuh tekniknya itu. Kalau daging paha kayak gini tekniknya cuma satu.
ngikuti helai. Oke, sekarang daging dada. Daging dada ini kan dia ada bagian yang lembek kayak gini. Bagian luarnya itu kan lembek-lembek kayak gini. Yang lembek ini kita potong, kita pisahkan. Nanti nusuknya dia letak di bagian bawah karena bagian lembek ini. Nah, kayak gini kan lembek bagian luarnya ini. Nah, kita potong-potong, kita pisahkan. Nanti kita taruh di bagian bawah waktu nusuk. Perhatikan cara motongnya ya. Motongnya itu menyilang arah serat. Jangan satu arah dengan serat daging, karena nanti kalau ditusuk itu nggak akan lengket. Jadi motongnya itu berseberangan dengan arah serat daging ya. Sebenarnya saya potong tipis-tipis, kecil-kecil begini. Tujuannya itu supaya pas dibakar itu cepat matang, jadi nggak lama. Nah, kalau satenya sebesar gini, kapan matangnya dibakar? Coba tengok yang kecil-kecil seperti ini, dia cepat masaknya. Kalau besar-besar bisa kesemutan sampean nunggunya. Oke, kita potongkan. Setelah potong daging, kita potongkan lemaknya, lemak atau kalang. Ini kita taruh di tengah bagian sate. Nanti kita potongkan kalang ini bahasanya ya, soalnya kan setiap daerah nggak sama bahasanya. Orang Madura bilang ini pak tepak ini. Oke, kenapa harus dipisah-pisah? Yang lembek di bawah, terus yang di tengah kalang atau lemak, di ujung yang kuat. Tujuannya pas dibaluri bumbu kayak gini, dia kuat, nggak mudah lepas. Ini saya contohkan. Ini yang daging yang agak lembek kita letakkan di bawah atau kita tusuk pertama. Terus yang kedua itu lemak ayam atau kulit. Nah, yang paling ujung ini yang daging agak keras kayak ini. Di bawah yang lembek, di tengah kulit atau lemak atau kalang. Nah, yang daging keras taruh di ujung seperti ini. Oke, dah mau selesai. Oke, segini dulu. Sekarang saya akan jelaskan kenapa harus daging lembek di bawah, terus kalang atau kulitnya di tengah, atau lemaknya. Ini saya tunjukkan. Ini daging yang lembek di bawah, terus kasih kulit di tengah, terus kasih daging yang keras di ujung, atau kasih rempelo atau kasih kalang seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya pas dikipas atau dibakar seperti ini, dia keluar asap. Nah, asapnya inilah yang wangi. Itulah yang menjadi aroma khas sate Madura. Oke guys, cerita membuat sate Madura sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني عيون